Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi farmasi di Universitas 19 November Kolaka. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu obat golongan anti-diabetes, yaitu dapagliflozin. Obat dapagliflozin merupakan salah satu golongan obat anti-diabetes penghambat SGLT2 atau sodium glukosa cotransporter 2. Obat ini diabsorpsi secara cepat setelah pemberian oral dan mempunyai kemampuan berikatan dengan protein sebesar 91%. Obat dapagliflozin ini akan mencapai kadar puncak dalam waktu 2 jam dengan bioavailabilitas mencapai 78%. Metabolisme obat dapagliflozin terjadi di hati dan ginjal oleh enzim UGT1A9 atau uridin difosfat glukoronosil transferase. Obat ini dieliminasi atau diekskresi melalui urin sebesar 75%. Obat dapagliflozin digunakan dalam terapi pengobatan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus merupakan kondisi medis di mana terjadi peningkatan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Dalam dunia medis, dikenal istilah diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Perbedaannya adalah pada kasus diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat kurangnya produksi insulin dalam tubuh seseorang. Sedangkan pada kasus diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat kurangnya responsif tubuh atau kurangnya kepekaan tubuh terhadap insulin yang dihasilkan. Artinya, tubuh seseorang tetap menghasilkan insulin, tapi tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang dihasilkan dengan baik. Penggunaan obat dapagliflozin dalam terapi pengobatan dapat menimbulkan beberapa efek samping, seperti rasa nyeri pada otot, pusing, dan dapat menimbulkan dehidrasi. Dapat pula menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek samping lain yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan obat ini adalah terjadinya kasus glukosuria atau terjadinya pengeluaran glukosa melalui urin yang dapat mengakibatkan infeksi urogenital yang lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja obat dapagliflozin dalam penghambatan SGLT2, kita harus tahu dulu bagaimana mekanisme atau proses reabsorpsi glukosa dalam ginjal, tepatnya pada tubulus proksimal oleh SGLT2 yang seharusnya atau yang normalnya. Nah, berikut adalah gambar proses reabsorpsi glukosa dalam ginjal oleh SGLT2 dan SGLT1. Dalam proses menyeimbangkan atau menjaga kadar gula darah agar tetap dalam batas normal, ginjal memainkan peran yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan proses pembentukan urin, di mana di dalam ginjal, tepatnya di glomerulus, terjadi filtrasi atau penyaringan darah. Hasil dari filtrasi ini yaitu berupa urin primer yang mengandung beberapa zat seperti asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam mineralnya. Nah, zat-zat inilah yang nantinya akan direabsorpsi atau dilakukan penyerapan kembali, terutama glukosa. Dan SGLT2 inilah yang berperan dalam memfasilitasi proses reabsorpsi glukosa ke dalam plasma darah yang dilakukan juga oleh SGLT1. Namun, sebagian besar glukosa itu direabsorpsi melalui SGLT2. Nah, pada keadaan normal, SGLT2 ini mampu mereabsorpsi glukosa hingga 90% dan 10%-nya lagi direabsorpsi oleh SGLT1. Sehingga urin yang dikeluarkan tubuh atau urin yang dihasilkan dari proses ekskresi itu seharusnya tidak mengandung glukosa atau no glukosa.
Nah, itu tadi dalam keadaan normal. Nah, bagaimana proses atau mekanisme obat dapagliflozin ini sebagai inhibitor SGLT2 dalam menghambat proses reabsorpsi glukosa? Berikut penjelasannya. Nah, obat dapagliflozin ini bekerja dengan cara menghambat proses reabsorpsi glukosa yang terjadi dalam ginjal, tepatnya di tubulus proksimal oleh SGLT2, sehingga kadar glukosa dalam plasma darah itu dapat diturunkan. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa obat dapagliflozin ini akan menghambat atau memblok kerja SGLT2 dalam mereabsorpsi glukosa. Namun, obat ini hanya mampu menghambat 30-50% dari beban glukosa yang terfiltrasi. Jadi, dia tidak menghambat 100% dari total glukosa yang dapat direabsorpsi oleh SGLT2. Sebagai SGLT2 inhibitor, obat dapagliflozin ini juga berperan dalam memfasilitasi proses ekskresi glukosa melalui urin, sehingga dapat memperbaiki kontrol glikemik. Dengan adanya penghambatan reabsorpsi glukosa pada SGLT2, otomatis urin yang dihasilkan atau yang dikeluarkan tubuh mengandung glukosa. Hal inilah yang disebut sebagai keadaan glukosuria yang dapat menimbulkan penurunan berat badan dan penurunan tekanan darah sistolik. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang obat dapagliflozin dan mekanisme kerjanya pada penghambatan SGLT2 pada terapi pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi